Puskesmas Pulau Benti, Ibu Inisari Hasibuan, SKM MKM, dan guru SMK Swasta Ashifa Nisara yang diwakili oleh Ibu Ramayani Efram ATT, Ibu Latifah S. Kepnes. Dipersilakan untuk mengambil tempat untuk pemasangan bunga dada kepada seluruh siswa-siswi SMK Swasta Ashifa Nisara. Hasibuan, putri dari Bapak Itatan Haryansyah Hasibuan. Aisyah Aprilia Harahap, putri dari Bapak Pangeran Harahap. Siti Ramadhani, putri dari Bapak Mateman. Rafa Zainal, putra dari Bapak Zainal Budiman. Putri dari Bapak Imam Emno. Anissa Zahra, putri dari Bapak Junaidi. Rahel Livinia Nababan, putri dari Bapak Pili Manipan Nababan. Ayu Harfadila, putri dari Bapak Karsito. Cynthia Laura Situngkir, putri dari Bapak Pinodang Situngkir. Siti Nurhaliza Putri, putri dari Bapak Sulio. Sri Bulan Ramadhani Marpau, putri dari Bapak Rojali Marpau. Rina Andriani, putri dari Bapak Suryaman. Tirta Cinta Nur Sofyan Aisyah Kasharahap, putri dari Bapak Ronald Teguh Pramana Putra Kasharahap. Wirda Himdani, putri dari Bapak Sumeri. Ayu Ardila, putri dari Bapak Saiful Anwar. Jenny Uliarta Situmorang, putri dari Bapak Asro Mariduk Situmorang. Nur Syifa Widya, putri dari Bapak Rudianto. Dwi Wintari, putri dari Bapak Edianto. Arifa Dalimunte, putri dari Bapak Zulkifli Dalimunte.
keahlian farmasi klinis dan komunitas. Muhammad Fawad Taqwa Marpaung, putra dari Bapak Taufik Marpaung. Panji Ibnu, putra dari Bapak Sugian. Ferry Prayuda Sitorus, putra dari Bapak Julianto Sitorus. Rivaldi Agustira, putra dari Bapak Adi. Muhammad Kevin Jibril Panjaitan, putra dari Bapak Baryanto Panjaitan. Rizky Ajrin Tanjung, putra dari Bapak Abdi Tanjung. Kirana Trihapsari, putri dari Bapak Misli. Anggi Pratiwi, putri dari Bapak Suyanto. Manda, putri dari Bapak Nasir. Hadis Nabila, putri dari Bapak Irawan. Nur Hasanah, putri dari Bapak Pariono. Lisna Arianti, putri dari Bapak Muklis. Batrisia, putri dari Bapak Supri. Anissa Aulia Hidayah, putri dari Ibu Sri Susinda SAG. Dinda Aulia, putri dari Bapak Suryadi. Dia Humaira, putri dari Bapak Suwardi. Indi Raitri, putri dari Bapak Kasman. Aruni Keiza Maharani, putri dari Bapak almarhum Samirun. Indri Kusuma Wardani, putri dari Bapak Serianto. Ayu Nabila Febian, putri dari Bapak Suryanto. Dea Fatima Azahra, putri dari almarhum Bapak Mona. Anita Sri Harumi, putri dari Bapak Irfa Sri
putri dari Bapak Nazarudin Siregar. Nadia Ananda Putri, putri dari Bapak Riptono. Nazwa Aulia Irawan, putri dari Ibu Siti Zawia. Reina Azuma Syamila, putri dari Bapak Sukesno. Farida Hanum, putri dari Bapak Ismail Sihombi. Riji Maharani Simatupa, putri dari Bapak Muhammad Rizki Harian Syaputra. Anissa Mutiara Sani, putri dari Bapak Sofian Hadi. Vanessa Anggita, putri dari almarhum Bapak Muhammad Syahril. Vicky Nurhidayah Damani, putri dari Bapak Muhammad Ilyas Damani. Hoirun Nisa Hidayatul Rahma Borumani, putri dari Bapak Ahmad Isamani. Siti Nabila, putri dari Bapak Juari. Suyeti Dwi Anastasia Putri, putri dari Bapak Suyanto. Sheryl Novita Sari Gunto, putri dari Bapak Donald Parlagutan Gunto. Yulaika Jamila, putri dari Bapak Abdul Wali. Sri Zana Zaitun, putri dari Ibu Marliani Marpau. Nandini Sabtanikas, putri dari Bapak Rusmiadi. Kepada Bapak atau Ibu pemasang bunga dada, kami persilakan kembali ke tempat.
dimohon berdiri. Ucap janji siswa-siswi SMK Swasta Ashifa Kisaran oleh Wirayuda Wibowo dan diikuti seluruh peserta. The student promise of S. Ashifa Vocational High School by Wirayuda Wibowo. Ucap janji siswa-siswi. Ucap janji siswa-siswi. Saya berjanji dengan tulus dan ikhlas akan melaksanakan kewajiban saya dengan setia sewaktu saya menjadi siswa-siswi bidang keahlian farmasi klinis dan komunitas serta asisten keperawatan. Saya akan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang kurang baik dengan bekerja seteliti-telitinya tanpa membedakan pangkat, bangsa dan negara. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk memelihara, mempertinggi mutu pekerjaan saya, dan tidak akan membuka rahasia penderita dan keluarga. Yang saya ketahui dalam menjalankan kewajiban saya, kecuali bila diperlukan untuk kesaksian di pengadilan. Saya akan membantu dengan sepenuhnya usaha-usaha kesehatan, baik di rumah sakit maupun di masyarakat. Saya akan mengabdikan diri untuk melayani sesama manusia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi saya.
menyanyikan lagu Mars Kepinde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari Ibu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada hari ini diberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua dapat hadir dalam acara pengukuhan dan ucap janji. Terima kasih kepada mewakili orang tua saya di sini, wali dari anak saya Dea Fatimah Azhara. Izin Ibu yang saya hormati, Bapak mewakili Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Kepala Dinas Denakes, Ibu Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah SMK Asih Pakisaran, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Di sini saya mewakili orang tua. Izin ya Pak, ya Bapak Ibu, orang tua mewakili saya. Apa motivasi saya menyekolahkan anak saya di SMK Setikes Asih Pakisaran? Kebetulan saya alumni dari Ibu Musdalifah. Saya sudah pensiun mengambil jurusan sarjana kebidanan. Jadi sekarang Ibu saya lagi mengikuti perkuliahan profesi kebidanan. Ini maksudnya anak-anak saya ceritakan ini motivasi. Tidak ada batasnya belajar. Kenapa saya mengambil S1 kebidanan dan profesi? Karena saya di pelayanan. Jadi biarpun sudah tua, biarpun sudah pensiun, tapi kita masih memberikan pelayanan. Jadi ada undang-undang nomor 4 tahun 2019. Bidang itu harus sudah S1 dan profesi. Jadi di sini motivasi saya kebetulan tadi saya sebagai alumni, kebetulan juga Bapak Ibu saya sebagai di organisasi Ikatan Bidan Indonesia Asahan, saya motivasi. Motivasi saya di farmasi ini, SMK ini, di mana Bapak Ibu kita sebagai orang tua kita harus ada persiapan. Kenapa kita mengambil kejuruan? Di SMK Asih Pakisaran ada kejuruan Bu, ada perawatan, ada farmasi, ada kecantikan, ada tata busana. Kenapa kita ambil ini sebagai orang tua? Saya sendiri Bu, saya persiapkan anak saya karena saya sudah pensiun, kakak-kakaknya, abang-abangnya semua sudah pada rumah tangga masing-masing.
kita mempersiapkan pendidikan anak kita sesuai dengan kemampuan kita. Ambil dulu yang dasarnya. Kejuruan untuk mempersiapkan tamat dia SMK, bisa dia untuk bekerja. Iya Pak, Kepala Dinas Depnaker, itu motivasi kita. Setelah kita macam saya sehat panjang umur, lanjutkan lagi S1 farmasi. Kemudian Ibu untuk ketua yayasan, mudah-mudahan ada lagi nanti di bagian kebidanan sudah ada profesi, jadi nanti ada SMK farmasi, ada S1-nya, kemudian ada apotekernya ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu ya, jadi kami nanti anak kami tetap melanjutkan pendidikan di Setikes Astika Pisaran. Kemudian untuk orang tua, kita percayakan di Astika Pisaran. Kenapa? Akreditasinya tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, akreditasi B. Berarti sudah terjamin Ibu. Jangan ragu Bapak Ibu lagi. Kemudian untuk sarjana kebidanan sudah akreditasi atau yang baik ya, baik. Jadi kami bidang-bidang semua sudah masuk di yayasan Astika Pisaran. Inilah motivasi kami, kita Bapak Ibu. Setelah nanti 3 tahun kita tidak mampu lagi, Bapak jangan ragu. Bisa mereka jadi asisten, bisa bekerja di apotek, bisa kerja di rumah sakit, bisa kerja di puskesmas. Iya Bu ini ya. Nah, jangan jadi kita yang perawat pun jangan ragu Bapak Ibu. Tamat perawat tidak mampu kita melanjutkannya lagi. Kalau sudah bisa bekerja di praktek swasta ataupun asisten-asisten untuk farmasi dan perawatan. Jadi di sini Bapak Ibu untuk kita yang ekonomi yang pas-pasan, ya Bu ya, jangan terus kita lanjutkan dulu S1, nanti patah di tengah jalan. Ambil dulu dasarnya SMK 3 tahun, mampu lagi kita. Yang perawat lanjutkan nurse, yang farmasi lanjutkan dia sarjana S1 farmasi. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan pendidikan anak-anak itu harus memang betul kita, jangan patah di tengah jalan. Jadi Bu 3 tahun dulu seperti saya udah pensiun Bu. Saya persiapkan 3 tahun dulu SMK-nya, mampu kita lanjutkan. Anak pun ada juga menentukan ya Bu ya, mungkin anak kita tidak mampu, ya saya cuma inilah SMK perawat ataupun farmasi. Sudah Bu, tata busana, ada kecantikan, sudah siap bekerja. Jadi di sini harapan kami kalau untuk yayasan, Bapak Kepala Sekolah, kami di sini Pak orang tua mencari uang. Ya Bapak Ibu ya, kita di luar sana ada yang mencangkul, ada yang segala macam kita kerjakan demi untuk anak. Jadi kami Pak titip anak-anak sama Bapak. Kalau memang tidak masuk Pak 2 hari 1 hari, lapor sama kami. Mungkin dari rumah dia sekolah, tapi di luar sana kami tidak tahu, tidak sampai di sekolah. Ya Bapak Ibu setuju Pak? Nah, Kak, tepuk tangan untuk kita Kak. Kemudian Bapak Kepala Sekolah, kalau memang ada kesalahan anak kami siap dimarahi. Siap Bapak Ibu? Nah, biar pintar-pintar anak kita ini nanti, jangan nanti dimarahin di sekolah, dilapor ke sekolah, kita marah sama gurunya ya Bu ya. Jadi saya sebagai mewakili orang tua di sini, kami sudah setahun berjalan sekolah, kami sangat bersyukur Pak, ya sangat bersyukur. Kemudian ini Bapak Kepala Dinas yang mewakili Bapak Diknaker, di mana kami sebagai orang tua ini harapan kami setelah anak kami selesai perkuliahan, sekolah sekarang, SMK siap seperti ini dan siap dengan temannya tadi mempersiapkan farmasi klinis dan komunitas serta asisten keperawatan yang memiliki keterampilan siap kerja dan berwirausaha. Jadi kami sini sebagai orang tua Bapak Kepala Dinas dengan Bapak Diknaker, kami mohon Pak, kami tidak tahu ya
dan yayasan kami pun mohon. Kami tidak tahu setelah ada yang dapat SMK keperawatan. Kami mohon Pak dibantu Kepala Dinas Diknaker bagaimana untuk mempekerjakan anak kami. Ya Pak ya, di mana saya izin sedikit bercerita di mana Pak tenaga kesehatan ini, mohon izin Pak Kadis, tenaga kesehatan ini di mana bekerja TKS tenaga sukarela. Jadi Bapak Diknaker di sini, bagaimana untuk tenaga kerja di Asahan ini bisa mendapat UMR. Tepuk tangan anakku. Untuk UMR, bagaimana mereka mendapatkannya Pak? Biarpun Pak Kadis tidak UMR, tapi tolonglah dihargai jasa mereka selama bekerja. Demikian, terima kasih Ibu Musdalifah, Ibu Bapak Kepala Pengurusan Yayasan, Bapak Ibu semua. Saya mewakili orang tua. Mohon maaf ya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak kami yang pengukuhan dan ucap janji hari ini selamat atas pengukuhannya. Anak-anak mohon di sekolah ikut disiplin, kemudian raihlah cita-citamu. Kamu yang menentukan masa depanmu. Orang tua siap, kami orang tua untuk mengarahkan dan apa permintaan, apa kebutuhan anak dalam pendidikan. Jadi tolong kami anak-anak yang sudah pengukuhan ucap janji hari ini jangan kecewakan kami orang tua. Betul Bapak Ibu? Bagaimana anak-anak siap? Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf penyampaian saya ada yang tidak pas. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Ashifa Kisaran, Ibu Dr. Haja Musdalifah Pasaribu, Eskepner SKM MKes. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bu. Kita nyanyi dulu ya. Siap Bu. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Ashifa. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Mudah-mudahan sampai nanti SMK Ashifa tetap jaya di mata masyarakat. Baik, puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat berkumpul bersama-sama di ruang yang berbahagia ini dalam rangka acara pengukuhan dan ucap janji dengan tema mempersiapkan farmasi klinis dan komunitas serta asisten keperawatan yang memiliki keterampilan dan juga berjiwa wirausaha. Itu tema kita pada hari ini. Kemudian salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya syafaatnya kita harapkan kelak di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Kisaran, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Ibu Revelina Margareta Tabunan SE, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan yang diwakili oleh Bapak Fahrizal Pohan SKM MKes. Ini
adik saya, kami di SKM juga sama, satu alumni. Kemudian jajaran Yayasan Pendidikan Ashifa yang alhamdulillah pada hari ini yang berbahagia ini hadir pembina kita, hadir pengurus kita, dan hadir pengawas kita, yaitu Dr. Maifa Rizky Fadrina Siregar, kemudian Ci Atika Rizky Safira Siregar, sarjana psikologi, sekretaris yayasan Ibu Bapak Husnan Effendi Pasaribu, Bendahara Kevin Malasakti Siregar, SEMKM, dan juga pengawas kita. Kemudian yang saya hormati juga Kepala Sekolah SMK Bapak Rahmat Kurniasa MKSN, yang pada kesempatan ini sudah mempersembahkan kepada kita semua acara yang sangat spektakuler dan berkesan untuk kita semua, serta jajaran daripada SMK Ashifa Kisaran. Ketua Stikes yang hadir pada hari ini yang mewakili, kemudian pimpinan Rumah Sakit Yausodo Bapak Dr. Muhammad Sidik Marpaung MKM, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Asahan Bapak Edi Catur Prayatno SHMN. Kita ada banyak sejarah, mungkin kita nanti akan coba, saya lebih enaknya cerita ketimbang pidato, rasanya itu aja terlalu teoritis ya, langsung kita kepada pokok permasalahan. Bapak Ibu pimpinan Puskesmas Pulau Baluring yang diwakili oleh Ibu Wini Sahari, Hasibuan SNMN NKM, Bapak Ibu guru SMK Kesehatan Ashifa, kemudian yang saya muliakan dan saya banggakan orang tua, wali, siswa-siswi SMK Ashifa swasta Kisaran, dan yang tersayang anak-anak kami, siswa-siswi SMK baik itu jurusan farmasi maupun keperawatan, tata busana dan tata kecantikan yang berhadir pada hari ini, khususnya yang sedang dilakukan pengukuhan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin bercerita saja, tapi cerita ini mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak-anak didik kita. Pertama tadi setelah saya menyimak sambutan atau bimbingan dari Ibu Kepala Dinas, betapa beliau pengalamannya lulusan alumni SMK yang sekarang beliau ini sudah menjabat pejabat pemerintahan, itu suatu bukti ya, itu suatu bukti bahwasanya SMK itu bisa bersaing di kancah pelayanan atau di kancah perindustrian, baik itu dunia usaha maupun dunia industri. Itu satu bukti. Jadi tidak perlu diragukan lagi karena levelnya sama sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan. Justru kita di kejuruan ini kita lebih fokus mana kita yang mau, kompetensi apa yang mau kita raih, kemampuan apa yang mau kita miliki, itu justru lebih bagus. Nanti nextnya ada pilihan. Bila anak-anak kami ingin melanjut, orang tua mampu dan ada kesempatan, silakan. Tapi bila tidak mau bekerja, sudah ada yang menampung di dunia industri dan dunia pekerjaan. Jadi alhamdulillah juga pemerintah membuat suatu pilihan buat masyarakat kita, ini juga bisa membagi antara yang ingin melanjut atau ingin bekerja sudah disiapkan oleh pemerintah kita. Yang kedua tadi ingin saya sampaikan bahwa itu cerita yang pengalaman yang berharga yang anak-anak kami harus pikirkan. Masa depan saya mau kemana? Apa yang mau saya raih nanti? Apa yang mau saya capai ke depan? Itu yang harus anak-anak kami pikirkan. Itu contoh tadi Ibu Tehulina tadi. Yang kedua contohnya Ibu Ketua IDI dengan usia 60 ya 61, udah kepala 6 ya, udah kepala 6, dan saya juga akan memasuki kepala 6 juga. Tetapi kami sebagai tenaga kesehatan tetap kami melaksanakan kompetensi kami, uji kompetensi kami. Ibu Ibi tadi
udah ambil S1 kebidanan plus profesi, dan setelah itu dia akan ujian kompetensi untuk mendapatkan satu sertifikasi pengakuan terhadap diri dia bahwa saya mampu, saya kompeten untuk bidang saya. Termasuk saya juga di usia saya yang sudah masuk 60 ini, saya juga harus mengikuti uji kompetensi. Padahal itu buat apa? Tapi itu adalah profesi saya, itu adalah skill saya, kemampuan saya. Nah, kenapa saya sampaikan hal ini? Supaya anak-anak kami bisa dari sekarang ini masih kelas 1 ya, kelas 10 ya, bisa berpikir saya mau kemana nanti, apa yang harus saya lakukan, apa cita-cita saya. Dengan satu langkah sudah masuk SMK, ada yang farmasi, ada yang keperawatan, ada yang kecantikan, ada yang tata busana. Ini jenjangnya juga tinggi loh untuk pengetahuan pendidikan. Jenjangnya tinggi, bahkan sampai S3, bahkan profesor pun sudah ada kalau mau. Jadi jangan takut, nanti kami nggak bisa, kami di pelayanan, bukan itu sekarang. Ini dunia ini nggak sempit, dunia ini udah berkembang sangat pesat sekali. Kalau kita ketinggalan informasi dan komunikasi, kita akan tidak dapat informasi yang akurat, yang update. Tuh. Yang kedua, yang ketiga, tadi kita bicara dengan Pak Edi terkait dengan lulusan luar dari SMK ini sekarang banyak dibutuhkan tenaga, baik tenaga kesehatan, tenaga kerja untuk keluar negeri. Jadi kita harus merubah mindset, dan orang tua juga harus merubah mindset. Jangan mindsetnya udahlah nak, di sini aja sama oma, makan tak makan di sini sama oma. Nggak boleh sekarang seperti itu bapak dan ibu. Anak kita harus maju. Bapak dan ibu mungkin belum sempat mengenyam pendidikan sampai sarjana, tapi bapak ibu harus bertekad, anak ibu harus mengenyam pendidikan lebih dari sarjana, dan harus maju anak bapak dan ibu. Ya, jadi jangan cerita walaupun kita di asahan, saya selalu katakan sama anak-anak ini, berlian itu tetap berlian, diletakkan di lumpur dia akan berkilau. Ya, dia akan berkilau. Kita di kabupaten asahan, tetapi kalau kita punya kompeten, punya skill, punya kemampuan, orang akan melihat. Saya banyak melihat beberapa di daerah, ada pesantren dulu bagus pesantren, tapi letaknya itu kita harus menempuh waktu 5-6 jam. Kenapa begitu banyaknya anak-anak pejabat, anak-anak pengusaha masuk ke situ? Saya begitu jarak tempuhnya sampai 5-6 jam, tapi kok mau orang tuanya menyekolahkan ke situ? Ada apa di situ? Kan akhirnya ada suatu pertanyaan. Ternyata benar, tempatnya bagus, guru-gurunya bagus, tujuan perkuliahannya juga bagus. Baru saya berpikir, oh ini rupanya value atau nilai yang dilihat oleh keluarga masyarakat. Nah, balik kita ke sini. Bapak dan ibu jangan lagi pikirannya harus dirubah. Anak aku ini loh mau harus, aku jangan udah di kisaran anakku harus entah ke Jakarta atau ke luar negeri. Jangan lagi daerah Sumatera Utara, supaya wawasannya berpikir berkembang, pengetahuannya berkembang, keterampilannya berkembang. Banyak yang sudah dikirim oleh dari Disnaker ya Pak ya, ke Jepang, Timur Tengah, Jerman, Belanda. Sekarang permintaan itu sangat banyak sekali. Hanya kita, apa masalahnya? Kalau kemampuan mungkin bisa dilatih. Pelatihannya bisa 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi yang masalah utama apa? Tidak dikasih orang tua. Kenapa? Takut anaknya begini, takut anaknya begini. Yang penting kita punya legal hukumnya jelas, keamanannya, izinnya benar. Terus penempatan anak itu jelas, nampak itu ibu dan bapak gak usah sanksi. Itu sudah banyak teman-teman kita institusi yang mengirimkan anak-anaknya ke Jepang, ke Timur Tengah, Belanda, bahkan Eropa.
Brunei juga minta itu, Brunei Darussalam minta. Gajinya Bapak dan Ibu berapa? Di atas 10 juta. Coba kalau kita di sini, mau sampai kapan kita dapat 10 juta pendapatan kita? Gak ada kan? Beratlah. Kecuali kita pengusaha. Pengusaha kita buat ada ini kita ya wajar pengusaha. Jadi itu tidak bisa diukur. Ya. Kecuali Bapak Ibu punya modal besar, Bapak dan Ibu buatkan anaknya ini, ya oke silakan. Tetapi tetap harus update ilmu, update keterampilan. Jadi anak-anak kami di sini mumpung orang tua masih ada, ini yang awalnya ini coba berpikir. Kita insya Allah kita akan melaksanakan kerjasama dengan Disnaker. Mungkin dari awal ini kita coba membimbing, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi untuk bisa sampai ke dan bahkan ada yang gratis ya Pak ya, ada yang gratis. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengumpulkan uang banyak, ya ada dua, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah masing-masing yang mana, silahkan pilihannya. Insya Allah nanti kita akan coba undang sosialisasi ke sekolah. Mungkin dari sekarang anak-anak kita ada yang tertarik, kita mulai latih sehingga tidak waktunya tidak terlalu panjang nanti setelah dia selesai. Nah di samping itu juga kami juga menyampaikan kepada kepala sekolah tetap menjaga kualitas guru-guru kita, ya, kualitas guru-guru kita. Kita juga sudah punya program, ada peningkatan kemampuan guru, pelatihan dan lain sebagainya itu. Silakan dilaksanakan dan silakan selalu mengevaluasi semua guru. Kalau guru-gurunya memang tidak mau dibina ya kita harus mengambil eksekusi. Sekarang banyak kok tenaga-tenaga guru yang lebih berkompeten, lebih punya skill yang hebat. Kita mau anak-anak kita bagus, baik, berkualitas. Kita mau seperti itu. Jadi kita sebagai yayasan dan juga kepala sekolah, kami juga berharap kerjasama dengan guru-guru SMK yang ada di Asifat kisaran ini bisa memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Karena dari awal kita harus mendidik mereka, pertama sekali adalah etika. Etikanya yang harus kita jaga, kita didik, kita bangun etika. Kalau etika kita sudah bangun, pasti akan terbangun disiplin diri. Disiplin diri terbangun ini pasti kemampuannya akan bisa lebih terkontrol lagi, bisa lebih fokus. Tapi kalau udah etika tidak bisa kita apa-apakan, ini akan berat. Apalagi kita ada tenaga kesehatan, ya, kalian asisten tenaga kesehatan. Yang paling utama juga itu adalah tiga. Etika itu apa? Perilaku, berbicara, bersikap, berpakaian, melangkah, memberikan sesuatu, menyampaikan sesuatu, itu banyak yang. Jadi anak-anak kami yang baru kelas 10 ini, camkan hari ini mungkin kita jarang ketemu untuk seperti ini, tapi kalau di kampus pasti sering. Pesan saya kepada kalian semua, mudah-mudahan kami selalu mendoakan kalian sukses ke depan, mempunyai suatu integritas diri. Saya ini mau kemana? Apa yang menjadi tujuan hidup saya? Bagaimana saya bisa membahagiakan orang tua saya dengan apa yang ada pada diri saya? Itu harus dicapkan ya anak-anak kami. Bahagiakan orang tua. Kalau orang tua bahagia, hidup pasti akan bahagia. Ingat itu. Allah tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah berhenti, selalu melihat kalian. Ridho orang tua, ridhonya Allah. Kalau orang tua kalian ridho, kalian pasti akan sukses. Yakin itu dan saya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara pemberian hadiah bagi siswa-siswi yang berprestasi dari program keahlian asisten keperawatan serta farmasi klinis dan komunitas, didampingi oleh orang tua siswa-siswi. Siswa-siswi terbaik dari program keahlian asisten keperawatan
SMK Swasta Ashifa Kisaran. Terbaik pertama dengan nilai 83,57 atas nama Wirayuda Wibowo. Terbaik kedua dengan nilai 83,47 atas nama Aisyah Aprilia Harahap. Terbaik ketiga dengan nilai 83,7 atas nama Tirta Cinta Nur Sofia Aisyah Kasharaha. Kami mohon kesediaan pimpinan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edi Catur Prayitno, SHMM, pimpinan Sekolah SMK Swasta Ashifa Kisaran, Bapak Rahmat Ferdiansyah AFKSM, untuk memberikan penghargaan kepada siswa-siswi yang berprestasi diiringi instrumen Mars Ashifa. Kepada Bapak dan Ibu beserta orang tua siswa untuk maju ke depan. Sekali lagi izin Bapak Ibu, 1, 2. Izin Bapak Ibu semua. Ya, oke ya, 1, 2. Oke. SMK Swasta Ashifa Kisaran. Terbaik pertama dengan nilai 85,60 atas nama Vanessa Anggita. Terbaik kedua dengan nilai 85,53 atas nama Patricia. Terbaik ketiga dengan nilai 85,20 atas nama Reina Azuma Syamira. Kami mohon kesediaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan yang diwakili oleh Bapak Fakrizal Pohan, SKMMK. Swasta Ashifa Kisaran, Bapak Rahmat Ferdiansyah AMKSM, untuk memberikan penghargaan kepada siswa-siswi yang berprestasi diiringi instrumen Mars SMK. Oh, jadi Pak jempolnya Pak, gini Pak. Ya. Oke, Pak. Kepada orang tua siswa atau siswi, silakan maju ke depan. Sekali lagi, orang tua siswa dan siswi dipersilakan maju ke depan.
untuk kesalahan. Demikianlah acara pengukuhan dan ucap janji siswa-siswi SMK Swasta Ashifa Kisaran, program keahlian farmasi klinis dan komunitas, serta asisten keperawatan, angkatan ke-9, tahun ajaran 2022-2023.
Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini hingga selesai. Kami juga memohon maaf jika dalam rangkaian pelaksanaan acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas perhatian dan partisipasinya, kami mengucapkan terima kasih. Memasak ikan buat arisan. Sediakan wadah berjumlah 8. Kita jadikan harapan kesuksesan sebagai melangkah menuju masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama siswa-siswi asisten keperawatan SMK Swasta Ashifa Kisaran kepada Kepala Cabang Dinas Kisaran, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Ibu Revilina Margareta Tambunan SE, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan yang diwakili oleh Bapak Fakhrizal Pohan SKM MKes. Ada piala standar, jangan terlalu tinggi pialanya. Ya. Ya, oke. Oke ya. Itu mulai 3 ya. Oke, kamera. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. SMK Simpang. Yes, gitu ya. Oke, SMK Simpang. Oke ya, kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Izin Bu. Sekali lagi ya Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya dia. SMK Asipal yes ya. Oke, SMK Asipal. Yes. SMK Asipal. You told me already. For the people, let's go. Oh, oh, oh. My birthday, let it be
pertarungan chess. Ya. Oke, 1, Cheers. 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. Oke. 1, 2. Dek, jangan mereng-mereng. Nah, itu. Biasa dulu ya. Oke, ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, cek bentar ya. Ya, udah bagus, tapi sekali lagi ya. 3. Nah, sekarang gaya masing-masing. Mau gini, bebas. Sambil bilang cheese ya. Hitungan ketiga cheese ya. Oke. Bebas, mau gimana bebas. Oke ya, 1, 2, 3. Cheese. Ya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ekspresi masing-masing. 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Gak boleh lihat kamera, jangan lihat kamera. Candid ya. Oke. Ya. Lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, Bang. Jangan ada, Bang. Cabut.